Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum Kita sudah membahas bermacam-macam judul berkaitan dengan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tetapi intinya dari dua kalimat syahadat itu, syahadat yang pertama la ilaha illallah itu menafikan, menyatakan tidak, ya. Tidak ada yang diilahkan, tidak ada yang dipuja, diagungkan illallah. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan itsbat. Entah berapa kali saya ngomong itu di masjid. Nafi itu mengatakan tidak, itsbat itu menetapkan. Jadi semuanya dikatakan tidak, yang diilahkan itu kecuali Allah. Nafi dan sementara syahadat tentang Rasulullah itu makna yang pertama al-imanu bi annahu mursalun min indillahi, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dari situ saja itu jelas harus membedakan bahwa di dalam diri Nabi Muhammad ini tidak ada unsur-unsur rububiyah, juga tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Kenapa tidak ada unsur-unsur rububiyah dan uluhiyah? Ya itu karena ada di Allah semuanya, tidak ada di Nabi. Apa maksudnya unsur-unsur rububiyah itu? Unsur-unsur Nabi Muhammad ikut menciptakan dunia dan seisinya, ikut mengatur, ikut memberikan ketika sudah selesai kehidupan. Tidak, bukan di Nabi, tapi di Allah. Yang kedua, tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Unsur-unsur yang Nabi itu boleh dipuja. Orang yang tidak paham karena syahadat itu jadi satu penyebutannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang ditarik-tarik hati Allah itu seolah-olah ada pada diri Nabi Muhammad. Saya ulangi, ditarik-tarik seolah-olah hak-haknya Allah itu ada pada diri Nabi Muhammad. Hak apa itu? Satu, misalkan di contoh saja, hak untuk mengetahui yang gaib, apa yang akan terjadi besok dan seterusnya, itu tidak ada pada diri Nabi, hanya pada Allah saja. Makanya zaman Nabi itu ada orang perempuan, seorang ibu mengatakan bina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Kalau kita terjemahkan bahasa kita itu santai, maknanya begini. Oh, toh kita itu punya nabi yang mengerti apa yang akan terjadi besok. Nabi menolak, tidak boleh. Kulin Islam atau kulina, jangan ngomong biasa saja. Siapa yang mengerti yang akan terjadi besok itu? Nabi sendiri menyebutkan ketika menjelaskan tentang mafatihul ghaib, kunci-kuncinya dalam ghaib itu, ya, salah satunya wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun mengerti apa yang terjadi besok. Jadi orang yang tidak paham akidah
Di usia berapa semua orang paham, usianya 63 tahun sudah wafat. Ketika wafat itulah kemudian ada yang mulai spektakuler. Apa? Pidatonya Abu Bakar. Masih ingat Pak ya? Apa dibalik lagi saja ya? Begitu para sahabat itu seperti yang tidak percaya kalau Nabi-Nya itu wafat. Sahabatnya Nabi yang namanya Abu Bakar langsung masuk di kamarnya, melihat sendiri Nabi-Nya sudah dikucurkan, sudah wafat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ma'adiyah bahaya, ma'adiyah bahaya. Itu bukan mengajak bicara dengan Nabi, tapi meyakinkan dirinya bahwa Nabi ini hidup mulia, wafat juga mulia. Habis itu Abu Bakar keluar. Di luar itulah Abu Bakar pidato. Ini yang mengagetkan para sahabat itu. Ayyuhan nas qad aradtu wa qad alimtu bi anna Muhammad qad mata. Wahai sekalian orang, sesungguhnya Anda telah tahu Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak ada wafat. Terus Abu Bakar membaca ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurru syai'an wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan cuma Rasul. Telah banyak Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ini tidak unik. Tidak unik apa? Tidak satu-satunya Rasul yang dikirim oleh Allah ke dunia. Ya, apakah ada kata Muhammad itu meninggal biasa atau dibunuh orang? Dibunuh orang, kamu akan balik menjadi orang kafir. Dan siapa yang balik menjadi orang kafir tidak membayar istighfar kepada Allah. Lalu disitulah karena langsung ayat ini dibaca, yang tentu saja tanpa diterjemahkan ya. Ini saya terjemahkan itu kan karena di Gunung Santri. Lalu para sahabat itu tersentak, berdiri semuanya. Yang saya baca di belakang itu terutama Umar bin Khattab, yang tadinya marah-marah kemudian mendekati dan ternyata Abu Bakar mendengar ayat Al-Quran yang dibaca dari Al-Imran kalau salah itu yang 144. Kemudian Umar bin Khattab itu merangkul Bakar. Ya Bapak Krim, ya Bapak Krim, ya Bapak Krim, kami laporkan dengan saya. Abu Bakar, saya kok seolah-olah belum pernah membaca ayat ini. Semuanya berdiri, kami laporkan dengan saya kok seolah-olah belum pernah membaca ayat ini. Ayat yang menyatakan pada satu saat nanti Rasulullah akan wafat. Nah, sekarang terpotong saya teruskan cerita ini. Lalu dengan begitu maka pandangan orang tidak tauhid tidak mengenal Nabi Muhammad bisa datang kemana-mana. Lalu orang untuk menghormati Nabi disuruh saya tidak mau, tapi saya punya argumentasi. Ya, menerangkan kepada sahabat yang dari mana orang bisa pakai ilmu apa? Ya, termasuk orang minta tolong sama Nabi 2024, 2035. Ya, ada persoalan yang dihadapi secara individu, secara lokal maupun nasional, minta tolongnya sama Nabi.
Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan adalah pertolongan kepada Allah. Imam Nawawi dan Imam Al-Haythami mengatakan, idza talabta al-i'anata 'ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Kalau kamu minta ya baik itu persoalan dunia maupun akhirat, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Tidak nanti, karena hak-haknya Allah itu tidak ada pada diri nanti. Nah gitu ya. Orang beragama itu pakai dalil, bukan pakai filsafat ya, bukan pakai sufi, tapi pakai dalil, bukan pakai tradisi. Mohon maaf ya. Nanti kalau tidak melihatkan tidak hadis syarh usul di thalatha. Dalam bidang syarh usul di thalatha itu ada nasihat buat kita semuanya. Apa nasihatnya? I'lam rahimakallahu annahu yajibu 'alaina an na'lamu masail al-ula al-ilmu. Ini yang ulang kali saya sebutkan. Ketahuilah semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Sesungguhnya wajib bagi kita manusia itu untuk mengerti tentang hal. Yang pertama apa? Al-ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ada kewajiban umat Islam untuk mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agama pakai dalil, bukan pakai filsafat, bukan pakai tradisi, bukan pakai sufi, pakai dalil. Nah di situ ya. Nah sekarang jangan disuguhi penjelasan bahwa hak-haknya Allah itu tidak ada pada diri kita dalam bentuk yang berbeda. Kalau itu sudah disebutkan ya. Apa wujudnya? Nah, hanya sekedar lafal saja itu Nabi tidak berkenan. Lafalnya tidak boleh seperti itu. Nanti saya sebutkan. Kata Profesor Dr. Fauzan itu namanya al-alfaz asy-syirkiyah. Lafal-lafal yang diucapkan tapi kandungannya ada syirik. Apa tadi Pak? Lafal-lafal yang diucapkan orang tapi lafal itu kandungannya ada syirik. Al-alfaz asy-syirkiyah bukan perbuatan tapi lafal yang diucapkan. Jadi saya bacakan hadis An-Taimah. Anna Yahudiyan atari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi datang kepada Nabi. Nah, saya potong-potong dulu ya. Orang Yahudinya katanya secara tidak dengan Nabi. Jawabannya cuma iya atau tidak. Ketika Nabi datang, ya. Kalau dengan baca di Syarh Ushul Thalatha, orang Yahudi itu Islam pada zamannya zaman dulu, zaman Nabi Musa. Tapi di zaman Nabi mereka harus mengikuti syariatnya Nabi kan? Disebut Muslim. Nah ini anak Yahudiyan atau Nabi SAW. Orang Yahudi ini datang kepada Nabi. Catatannya orang Yahudi ini adalah orang tidak beragama sama Nabi. Tidak sama. Betul ya? Kalau besar, mari studi bagi. Ya, perhatikan yang diomongkan orang itu. Faqala, orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi, innakum tusyrikun, innakum tusyrikun. Kamu semuanya ini syirik. Di situ ada Nabi, ada para sahabat, ini orang Yahudi datang, orang-orang bilang gitu. Gara-gara apa? Nah, ini lafalnya. Kata orang Yahudi, taquluna wal Ka'bah. 2 poin. Jadi menurut pendapatnya orang Yahudi itu yang kritik orang Islam ini, innakum tusyrikun, kamu ini orang yang berbuat syirik. Gara-gara ngomong Masya Allahu wa syi'ta. Bahasa Indonesia, atas kehendak Allah dan kehendak. Syiriknya di mana? Lafaz syiriknya gimana? Menyamakan antara
Ila pada anal ma'lum musawwirillahi berada syirkun akbar. Kalau disamakan pakai kata-kata Allah dan ya Allah itu akaf, seolah-olah kehendaknya Allah itu disamakan dengan kehendaknya Nabi Muhammad dalam semua aspek kehidupan. Itu kata kita ada syirkun, itu adalah syirik. Tapi Fauzan al-Fauzan menyebut syirik al-afal asyiriki, lafal syirik, menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak pakai dan bahasa Indonesia, bahasa lainnya pakai apa? Wal. Yang kedua, wal ka'bati, sumpah menggunakan nama. Halo, sumpah menggunakan nama Ka'bah. Nah, sekarang tawarkan sedikit ya, atas kehendak Allah dan kehendak jalannya. Apakah dalam berbagai event, dalam berbagai persoalan kehendak Allah itu sama dengan kehendaknya Nabi Muhammad? Dalam semua ya, dalam semua aktivitas, jawabannya tidak. Contoh, dengan kenal Abu Thalib. Kalau saya kenal, saya tanya lagi. Ini Abu Thalib mau wafat, menjelang wafat. Rasulullah SAW hadir di situ. Ya. Lama hadar Abu Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah SAW indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Jadi kalau Abu Thalib menjelang wafat, Nabi datang ke situ, lalu di situ ada dua orang Nabi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Perhatikan kata-kata Rasulullah pada pamannya yang menjelang wafat. Ya Nabi, paman, kata Nabi, Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Di akhir ayatnya, kalimat terakhir juga biha illallah. Hanya dengan kalimat itu aku bisa membela Allah di hadapan Allah. Jangan ini Abu Thalib umurnya apa? Bisa mengikuti kehendaknya Nabi? Ya, walaupun di situ ada dua orang kafir, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ini langsung motong kata-katanya Nabi. Atau kau ambilkan yang Abu Thalib. Abu Thalib kata dua orang kafir. Sampai kalau baca syahadat mengikuti Muhammad, berarti sudah mengingkari agamanya yang mulia. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulangi lagi. Ya Nabi, qul la ilaha illallah. Kalimat terakhir juga la ilaha illallah. Ketika Nabi mengatakan begitu, dua orang tadi langsung patah juga mengulangi lagi. Atau kau ambil lagi ada Abu Thalib. Abu Thalib kalau saya mengikuti Muhammad baca syahadat, berarti saya sudah mengingkari agama Abdul Muthalib, nenek moyang mereka jahiliyah. Nah sekarang saya tanya, benar-benar tidak berpadu. Kenapa Abu Thalib tidak membaca la ilaha illallah? Jangan bisa tidak tahu Pak ya, Abu Thalib tidak ahli sama begitu. Ada tiga Pak. Satu, begitu Rasulullah berkata ditegur sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi kami Allah yang memberikan hidayah terhadap siapa saja yang kita hendak. Berarti hidayah itu di tangan Nabi atau di tangan Allah? Satu. Dua, kita faham aja kita namanya al-qaul mufid. Penjelasannya apa kedua? Pada menilai gengsi. Banyak orang Islam gengsi itu tidak boleh. Di mulut itu Nabi Muhammad itu mulai kecil kan ngengel sama siapa? Ngengel itu apa? Ikut Abu Thalib kan? Nah sekarang sudah sepuh, sudah menua usianya, Rasulullah sudah 50
sini nggak boleh, harus digugurkan. Makanya tadi kan sebutkan apa? La sama ilah, tidak kecuali, tidak ada. Ini 67 judul itu membahas itu semuanya. Wes, hubungannya dengan judul dari Masya Allah masih ada di kehendak Allah tidak bersamaan dengan kehendaknya Nabi. Kehendaknya Nabi Abu Dhabi ini baca syahadat. Kehendaknya Allah tidak. Ya sudah kewenangan Allah. Nah, bukan ya mau pasien, jangan begitu. Maaf, saya sebutkan. Manusia ini dari tidak ada menjadi ada, yang menciptakan siapa? Yang memberi rezeki siapa? Nah, diopeni tidak? Manusia ini sama Allah. Diopeni, pakai cara Jawa. Caranya ngopeni gimana? Allah yang ngopeni manusia supaya dia manusia baik. Itu diterangkan di satu usul literasi ini. Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita terlantar. Coba. Mana buktinya Allah tidak membiarkan manusia terlantar? Arsala ilaina rasulan. Allah utus untuk kita rasul. Seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannah. Siapa yang mentaati rasul masuk surga, wa man asahu dakhala nar. Siapa yang tidak manut akan masuk neraka. Kalau ada Pak Kiai, Pak Ustaz ngomong neraka itu berarti bukan yang menerakakan itu Pak Ustaz, Pak Kiai itu. Ya, memang hadisnya bilang gitu loh. Nah saya di berbagai untuk banyak kritikan aja di situ bolak balik neraka. Kenapa kok begitu Pak? Nah, saya beri penjelasan kayak manusia ini makhluknya Allah, diciptakan Allah, ditaruh di dunia, surga ini miliknya Allah, neraka ini miliknya Allah. Orang manut akan diberi surga, yang manut diberi neraka sama Allah. Terserah Allah urusannya. Nah, gitu. Ya, kalau itu masih kurang tajam, kita kasih contoh lagi supaya lebih tajam lagi. Berat badan itu menang apa kalah pada semua? Badan. Menang. Atau Ramadan kan? Menangnya manusia itu karena dibantu siapa? Malaikat. Berapa yang diturunkan? Versi surat Al-Quran ada malaikat 11, ada 1000, 3000, 5000 dan seterusnya. Apa yang dilakukan malaikat diperintah sama Allah? Potong lehernya orang kafir, potong ujung jarinya. Yang potong siapa? Malaikat. Yang perintah siapa? Allah. Pertanyaan saya, sadis kan? Jawabannya benar. Ya, saya punya argumen tidak sadis. Terserah Allah. Itu makhluknya Allah sendiri. Dari tidak ada menjadi ada. Sama sendiri, dia tidak manut sama Nabi-Nya. Mau diapakan sama Allah terserah. Dan ada orang bisa menilai kehendaknya Allah itu. Ya, kalau yang dress dengan bisa memahami sana. Ada banjir kayak begitu, walaupun bisa diurut dari mana, tapi nyatanya kan sudah banyak orang berdoa. Kasihan, kalau Allah ya ada kasihan mas, setelah kerja. Itu kan manusia terhadap manusia. Ya, nah di situ. Jadi saya ulangi, kehendaknya Allah tidak sama dengan kehendaknya siapa tadi? Rasul. Saya kasih contoh lagi. Sebenarnya ada contoh lagi. Fathu Makkah. Fathu Makkah itu kan berapa? Nabi Muhammad SAW sukses membuka kota Makkah, tidak ada perlawanan sama sekali. Padahal semuanya sudah diblokir sebelumnya. Ekonomi, sosial, budaya, keamanan di tangan orang lain. Tapi kalau kegelapan enak saja Rasulullah. Kalau jangan runut, sebenarnya kalau P6 itu Rasulullah sudah masuk mau mendaki sini masuk tahun P6. Dihitung dari mana? Dihitung dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yatrib ke Madinah. Tahun P6 mau balik, mau membebaskan kota Makkah. Dihadap sama orang kafir tidak boleh. Lalu ada perjanjian apa? Hudaybiyah.
Kehendaknya Rasulullah SAW, tapi Allah nggak membolehkan. Turun ayat inna fatahna laka fathan mubina. Nanti kami bukakan tentang ayat itu. Jadi bukan atas kehendak Nabi sendiri, atas Allah. Nah, di situ. Maka orang yang berdiri punya pendapat ketika umat Islam mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini bagian dari perbuatan apa? Syirik. Yang kedua, wal ka'bati, sumpah menggunakan nama Ka'bah. Saya tanya, sebenarnya sumpah itu pada saat menggunakan nama apa? Nama siapa yang dipakai itu sudah? Allah. Allah satu-satunya, apa boleh digandeng dengan yang lain? Satu-satunya. Sumpah itu Pak, hakikatnya tahqiqul amri atau tahqiquhu bi bismillah ta'ala wa sifatin min sifatihi. Sumpah itu adalah meyakinkan satu perkara, ya, dengan cara menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Sudah dibahas di bab 3. Jadi kalau orang sudah menghadirkan nama Allah, bagi orang yang sumpah tidak boleh main-main dengan menggunakan nama Allah. Dan orang yang butuh sumpahnya ketika orang itu menyebut nama Allah, maka orang itu wajib menerima karena sudah Allah yang dihadirkan. Tapi ketika orang sumpah menggunakan nama selain daripada Allah, ini namanya asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau ini kemarin saya 2 bulan yang lalu, coba saya ulangi lagi beberapa kali. Jangan teruskan bahasa Indonesia. Syirik itu adalah sangat halusnya ibarat semut hitam terus malam hari atas batu hitam. Ya jangan semut hitam makan gula. Semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Yang memberi tafsiran seperti itu Ibnu Abbas. Al-Adad wa asyirik afani dari benar ala safani sahadat fi dhulumatil lail. Syirik itu mas halus, ibarat semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Wa huwa an taqula, yaitu kamu mengatakan wallahi wa hayati wa hayati syai'ala. Demi Allah, demi hidupku, demi hidup. Jadi gandeng sumpah itu antara nama Allah, nama dirinya dengan nama kamu. Kalau di masyarakat kita mungkin ini tidak populer. Yang populer gandeng nama Allah dengan nama Rasulullah. Jadinya demi Allah, demi Rasulullah. Boleh nggak Pak? Tapi ada nggak? Ada. Orang yang tidak paham karena nama Allah sudah dicabut, diambil, nama Rasulullah dipakai, dianggap itu adalah lebih afdal. Benar tak masalah? Nah, makanya tadi saya katakan orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu akibatnya. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak bisa nyetir mobil, berdosa nggak? Nah, kalau nggak ngerti tahu. Tapi ada nggak orang yang merasa tidak berdosa? Baik, tapi dosa. Padahal kamu bilang bukan karena saya aja. Wa a'lamu ma amara Allah bihi wa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, memisahkan. Wa a'lamu ma nahallahu an asyirk. Sebesar-besar yang dilarang oleh Allah dalam perbuatan syirik. Itu harus diseriusi. Kalau nggak bisa nyopir, nggak bisa menahan perang, nggak bisa ini, masa mampu aja nggak berani, gitu. Sekarangnya dimatikan dulu satu itu tidak masalah. Tapi tidak akan kita oke, ya. Nah, di sini. Saya belum melanjutkan. Lalu reaksinya Rasulullah gimana? Ketika ada orang yang ngomong begini, ya, innakum tusyrikun, sampai semuanya syirik gara-gara 2 ini sudah dibahas. Ya, kamu mengatakan, ya, masya Allah, wasyita,
akhirnya sumpah menggunakan nama kata. Ya. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan ila aradu ayyatu ya wa rabbil amri. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat, saya kemudian ketika mendengar yang kritikannya orang Yahudi tadi, Nabi memerintahkan kalau mau sumpah